Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriani dari kelas B di Prodi Manajemen dengan NPM 101201160. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video di mana video ini saya buat guna memenuhi tugas evaluasi akhir semester saya di mata kuliah Manajemen Kualitas dengan dosen pengampu Ibu Zakiah Derajat SEMM. Video ini berisikan mengenai analisis manajemen kualitas pada UMKM yang telah saya teliti. Oke, baik teman-teman, sebelum kita membahas mengenai hasil analisis yang telah saya lakukan kepada salah satu UMKM yang saya teliti, mari kita mengkaji dulu mengenai apa sih manajemen kualitas itu dan apa sih UMKM itu. Nah, manajemen kualitas adalah kegiatan manajemen dalam perusahaan yang bertujuan untuk mempertahankan setiap tingkat kualitas yang diinginkan. Perusahaan tentu saja tidak hanya menjaga kualitas produk, tetapi juga aspek lain secara keseluruhan seperti pelayanan karyawan, hingga kualitas perusahaan di mata konsumen harus tetap selalu terjaga. Nah, setelah itu apa sih UMKM itu? UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik badan usaha kecil maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan salah satu UMKM yang saya teliti, yang mana beliau itu adalah seorang UMKM di bidang konveksi atau tekstil yang mana bergerak khusus di atribut-atribut sekolah seperti kacu atau atribut-atribut kecil gitu ya. Nah, nama beliau adalah Ibu Santi Nurrohmah Eskom. Beliau adalah seorang sarjana komunikasi yang mana pernah bekerja dulu sebelum bergelut pada bidang usaha. Beliau pernah bekerja di suatu perusahaan, tetapi beliau memilih untuk keluar dari pekerjaannya karena mungkin terkena juga dari dampak COVID-19 dan beliau mulai merintis usaha. Tapi bukan merintis dari nol, tapi beliau adalah melanjutkan dari usaha keluarganya dan juga suaminya. Nah, seperti yang tadi telah saya sebutkan, beliau itu adalah seorang pengusaha di bidang konveksi, khususnya bergerak di atribut sekolah, yaitu diantaranya beberapa yaitu yang saya tahu ada kacu pramuka, selendang atribut, bendera, dan juga atribut-atribut kecil lainnya. Nah, di dalam manajemen kualitas atau manajemen mutu terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan di dalam berbisnis atau memulai usaha. Nah, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kualitas dari manajemen ini tidak hanya dilihat dari segi produknya saja, melainkan keseluruhan yang terdapat di dalam perusahaan, dan perusahaan mulai dari kualitas karyawan hingga pandangan atau penilaian perusahaan di mata konsumen dan lingkungan. Pentingnya kualitas manajemen ini untuk menanamkan kesadaran terhadap kualitas dari segi proses perusahaan. Kualitas tersebut dilakukan dengan pendekatan manajemen yang terpusat pada kualitas. Dengan demikian akan tercapainya kesuksesan jangka panjang berupa kepuasan pelanggan yang akan memberikan keuntungan kepada seluruh anggota perusahaan tersebut. Nah, di suatu perusahaan juga sangat diwajibkan bagi perusahaan itu menerapkan manajemen mutu untuk mencapai konsistensi dalam berbagai proses produksi. Sehingga hasil yang diperoleh pun juga akan konsisten. Adanya manajemen mutu ini juga dapat membuat suatu perusahaan itu mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya supaya lebih efisien dan optimal. Kita mulai membahas mengenai beberapa prinsip yang harus ada atau aspek yang harus ada, yaitu yang pertama, fokus pada konsumen dan pelanggan. Sebuah perusahaan yang mengeluarkan produk tentu saja sudah seharusnya berfokus pada konsumen dan pelanggan. Perusahaan perlu mencari banyaknya informasi mengenai apa yang diinginkan oleh konsumen. Dengan demikian, maka perusahaan bisa memahami apa saja yang diperlukan oleh masyarakat sehingga kualitas produk bisa disesuaikan dengan keseluruhan masyarakat. Setelah saya analisis dari UMKM Bu Santi tersebut, beliau telah menerapkan di poin pertama itu yaitu fokus pada konsumen dan pelanggan. Jadi beliau sangat
berfokus pada kualitas produk gitu. Selain dari kualitas produk, beliau juga untuk mengambil kepercayaan pelanggan, beliau juga tidak pernah dalam pengiriman salah atau mengulur-ulur waktu. Beliau selalu menepati waktu dan janji bersama konsumen. Oleh karena itu konsumen juga mempercayai beliau dan juga tidak membuat konsumen berlari kepada perusahaan-perusahaan lain atau membeli produk yang lain. Karena dari segi kualitas pun Ibu Santi ini sangat mengedepankan gitu. Yang selanjutnya ada kepemimpinan yang tepat. Jadi di dalam sebuah usaha, pemimpin dalam suatu organisasi memang peranannya sangat penting, termasuk dalam pengolahan suatu usaha. Seorang pemimpin memang bertugas untuk menetapkan adanya tujuan sebuah organisasi. Pemimpin perusahaan haruslah bisa menciptakan lingkungan kerja dan yang dimana seluruh tenaga kerjanya itu adalah aset pada sebuah perusahaan tersebut. Dengan adanya pola kepemimpinan yang tepat, maka sebuah perusahaan bisa menjaga kualitasnya. Karena kebetulan analisisnya adalah Bu Santi itu sangat mengedepankan memprioritaskan kenyamanan dari sumber dayanya atau tenaga kerjanya. Oleh karena itu, para tenaga kerja di tempat kerjanya Bu Santi ini sangat nyaman dan juga terkadang ada pemimpin yang dia sangat memporsir tenaga kerjanya untuk menciptakan produk sekian, tetapi tidak memperhatikan apakah mungkin tenaga kerjanya sedang ada masalah atau mungkin sedang mungkin mengantuk atau apa. Jadi membutuhkan support gitu. Jadi antara pemimpin perusahaan dan juga tenaga kerja itu saling support sehingga menjaga kualitas produk dan juga kualitas perusahaan di mata konsumen. Yang selanjutnya ada keterlibatan stakeholder. Nah, setiap orang memiliki keterkaitan dengan sebuah badan usaha atau organisasi. Yang menjadi stakeholder ini sebenarnya memiliki peranan dan tanggung jawab masing-masing pada perusahaan. Peranan masing-masing orang tersebut pada dasarnya bersifat saling melengkapi gitu. Oleh karena itu sudah seharusnya perusahaan itu mampu melibatkan seluruh stakeholder perusahaan. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu harus saling keterkaitan gitu. Karena perusahaan itu dapat terbentuk dari beberapa kelompok gitu. Jadi seperti kita menciptakan sebuah produk, kita tidak bisa menciptakan sendiri. Kita membutuhkan ketenaga kerjaan, dan di mana ketenaga kerjaan itu tidak hanya satu orang. Jadi di antara ketenaga kerjaan satu dengan yang lainnya harus saling keterkaitan dan saling support satu sama lain supaya mutu kualitas produk dan juga kualitas perusahaan di mata konsumen tetap terjaga. Dengan hasil analisis saya di tempat kerjanya Bu Santi ini sudah sangat bagus ya dalam hal stakeholder gitu, keterlibatan. Jadi semua karyawan atau semua ketenaga kerjaan di situ bahkan sudah dianggap seperti keluarga gitu. Jadi mereka sudah tidak asing lagi. Jadi mereka dalam bekerja pun senang, dan juga Bu Santi pun memperoleh penjualan dan juga kepercayaan konsumen karena barang yang diminta konsumen tidak pernah telat gitu. Itu pun menjadi nilai mutu dan menjadi nilai plus di mata konsumen. Ada proses efektif dan efisien. Suatu hasil produk bisa saja dihasilkan oleh perusahaan dengan nilai kualitas yang dipandang baik oleh konsumen, terlebih lagi bila produk tersebut dihasilkan oleh perusahaan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, proses pengelolaan produk perlu menjadi suatu perhatian bagi perusahaan agar proses pembuatan produk bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu saling keterkaitan ya, dimana tidak bisa kita hanya efektif saja tetapi tidak efisien, tidak bisa, karena efektif dan efisien itu sudah satu paket. Dan saya analisis dari perusahaan atau usaha yang sedang digeluti oleh Bu Santi dan keluarga ini sudah sangat efisien, karena antara waktu yang diminta oleh konsumen dengan pembayarannya itu berbanding gitu. Jadi ketika salah satu konsumen memesan barang kepada Bu Santi,
dan Bu Santi menyanggupi dalam waktu 1 minggu barang itu akan dikirim, dan Bu Santi menepati janjinya. Itu keterkaitan lagi kepada tadi, yaitu kerjasama antara pemimpin dan kinerja karyawan tersebut terjaga dan terjalin dengan baik. Oleh karena itu perusahaan tersebut juga dikatakan berproses yang efektif dan efisien. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis manajemen kualitas pada UMKM yang saya teliti. Mohon maaf bila mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin saya dalam penyampaiannya kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.